Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Baki. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan UTS Etika Profesi. Untuk yang pertama, kita bahas sebagai etika sebagai pengguna. Eh, Etika sebagai pengguna yang ada di IT yaitu hubungan antara etika, profesi, dan teknologi informasi mencakup tindakan atau perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas khusus yang memerlukan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengakses teknologi dan menyebarkan informasi. Lalu, isu etika utama yang sering dihadapi terkait menggunakan aset digital adalah: pertama, penyebaran informasi yang salah; kedua, pembajakan dan penyalinan tanpa izin. Lalu, apa dan bagaimana prinsip yang dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi isu tersebut? Dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, manfaatkan TIK untuk memperoleh wawasan berharga dengan menggunakan teknologi ini untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Kedua, hindari pembajakan dan penyalinan tanpa izin. Dilarang melakukan pembajakan, penyalinan, atau penggandaan tanpa izin dan pemilik paten. Pencipta atau penerima hak cipta eksklusif memiliki hak untuk menerbitkan atau memperbanyak karyanya atau memberikan izin untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya tambahkan yaitu tidak menyusup ke sistem orang lain tanpa izin dan tidak membagikan ID pengguna dan kata sandi kepada orang lain untuk mengakses sistem. Selain itu, tidak boleh mengasih sistem menggunakan ID pengguna lain. Jangan merusak sistem informasi milik orang lain dengan cara apapun. Tetap bersikap sopan dan santun meskipun tidak bertemu langsung dengan orang lain. Mematuhi aturan perilaku nonverbal saat berinteraksi melalui SMS, chat, email, atau sistem pesanannya. Secara keseluruhan, kesadaran etis dan kepatuhan terhadap peraturan hukum penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan dipercaya. Tenaga IT sangat penting dalam mengembangkan teknologi yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga memperhatikan privasi dan keamanan pengguna. Dengan menggabungkan keahlian teknis, pemahaman etika, dan kepatuhan terhadap peraturan, para profesional AI bisa membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Mereka bisa memastikan bahwa teknologi baru tidak hanya bermanfaat untuk semua orang, tapi juga melindungi hak-hak individu. Hal ini membantu mencegah privasi yang bisa terancam dan memberikan rasa aman bagi pengguna di era digital yang terus maju. Yang kedua, isu yang dibahas adalah tanggung jawab pengambil keputusan. Yaitu isu yang dibahas adalah jika saya adalah pengambil keputusan, semisal sebagai manajer proyek atau yang lain, dalam pengembangan proyek dan implementasi sistem kecerdasan buatan atau AI untuk rekrutmen karyawan, jelaskan pertimbangan-pertimbangan etika yang harus saya pastikan, terutama terkait dengan isu bias algoritma atau transparansi keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI tersebut. Kecerdasan AI atau telah mengubah bagaimana kita bekerja, mulai dari merampingkan proses development hingga melakukan production. AI telah membuat pekerjaan IT menjadi lebih efisien dan efektif. Namun, di balik kecanggihan dan kemampuan AI yang mutakhir, pertimbangan etis dan bijak perlu diperhitungkan. Keadilan dan bias. Salah satu masalah etika utama seputar AI pada HR atau Human Resource adalah keadilan dan bias. Sistem AI dilatih menggunakan data historis yang dapat mengurangi bias dan diskriminasi. Misalnya, jika data perekrutan historis perusahaan menunjukkan preferensi kandidat dari latar belakang tertentu, sistem AI yang dilatih berdasarkan data tersebut dapat direkomendasikan sebagai kandidat serupa. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih sistem AI beragam dan representatif. Tim XR juga harus memantau sistem AI untuk memastikan bahwa mereka tidak bias. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sistem untuk mengatasi setiap bias yang teridentifikasi. Yang kedua, transparansi dan kejelasan. Transparansi dan kejelasan juga merupakan pertimbangan etis yang penting dalam hal AI di sektor XR. Karyawan dan kandidat harus dapat memahami bagaimana AI digunakan dalam bidang XR dan bagaimana keputusan dibuat. Misalnya, jika sistem AI merekomendasi kandidat tertentu, tim XR harus dapat menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dan faktor apa saja yang dipertimbangkan.
Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus memastikan bahwa sistem AI mereka transparan dan dapat dijelaskan. Tim XR juga harus berkomunikasi dengan karyawan dan kandidat tentang bagaimana AI digunakan dalam XR dan memberi mereka informasi yang jelas tentang data yang dikumpulkan dan bagaimana data itu digunakan. Dapat disimpulkan bahwa AI memiliki potensi untuk mengubah proses XR, tetapi juga menimbulkan pertimbangan etis yang penting. Tim XR harus memastikan bahwa mereka menangani masalah keadilan dan bias, privasi dan perlindungan data, dan transparansi dan kejelasan, serta pengawasan manusia saat menggunakan AI dalam konteks XR. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas praktik XR. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat